Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Al-Maulida Najwa Izani dari Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang alat ukur dan kalibrasi. Di sini ada dosen pengampu, yaitu Bapak Budiman Nasution, SPD, MSI, selaku pemegang mata kuliah Fisika Umum. Pertama-tama, apa sih pengertian alat ukur itu? Alat ukur adalah sebuah alat yang tujuan penggunaannya untuk membantu dalam mengetahui nilai suatu besaran, baik itu besaran nilai maupun kondisi dari sebuah komponen yang diukur. Fungsi alat ukur. Alat ukur sebenarnya memiliki fungsi yang cukup beragam, dan ini juga tergantung dari untuk apa dan jenis apa alat ukur itu digunakan. Namun, jika kita ingin mengambil garis pengertian secara umum, alat ukur berfungsi sebagai pengukur sesuatu, baik itu panjang atau tinggi benda, berat, jarak, tegangan, waktu, dan lain sebagainya. Macam-macam alat ukur dan fungsinya. Ada alat ukur panjang. Yang pertama, mister atau penggaris. Digunakan sebagai alat bantu gambar yang dapat menghasilkan garis lurus dan konsisten. Yang kedua, ada meteran. Digunakan sebagai alat ukur dalam membangun bangunan. Meteran memiliki dua satuan ukur, yakni Inggris terdiri dari inch, feet, dan yard, sedangkan meterik terdiri atas milimeter, sentimeter, dan meter. Yang ketiga, jangka sorong. Digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, ataupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya tabung. Yang keempat itu mikrometer skrup, digunakan untuk mengukur diameter ataupun ketebalan suatu benda. Ada alat ukur massa. Yang pertama, neraca pegas, digunakan untuk melakukan pengukuran massa suatu benda. Yang kedua, spektrometer massa, digunakan untuk menyeleksi molekul-molekul gas bermuatan berdasarkan massa atau beratnya. Yang ketiga, katarometer, digunakan untuk mengukur dan membentuk sudut. Yang keempat, ada neraca Ohms, yang digunakan untuk membandingkan massa benda yang akan diukur sesuai dengan anak timbangan yang berada pada bagian neraca itu sendiri. Ada alat ukur waktu. Yang pertama, jam, yang digunakan sebagai penunjuk waktu. Jam terdiri dari berbagai macam. Ada jam tangan atau arloji, ada jam air, jam yang memanfaatkan aliran air untuk menunjukkan waktu. Ada juga jam atom, yaitu suatu skala ukur yang memanfaatkan getaran atom-atom. Yang kedua, ada stopwatch. Digunakan sebagai pengukur besaran waktu dalam satuan detik. Yang ketiga, ada penanggalan radiometrik. Digunakan untuk mengetahui usia pada berbagai benda. Ada alat ukur luas, yakni planimeter, digunakan untuk menghitung luas bangun datar dengan cara mekanis. Ada alat ukur suhu juga. Yang pertama itu termokapel, digunakan untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik. Yang kedua, ada termometer untuk mengukur suhu badan. Ada alat ukur tekanan. Yang pertama itu barometer, digunakan dalam peramalan cuaca di mana tekanan udara yang tinggi. Yang kedua, ada manometer, digunakan untuk mengukur tekanan dalam ruang tertutup. Yang ketiga, ada pitot yang digunakan untuk melakukan pengukuran kecepatan pada aliran fluida. Pitot ini biasanya terpasang pada bagian depan pesawat terbang ataupun mobil balap. Yang keempat itu ada anemometer, digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Alat ukur cahaya. Yang pertama, fotometer, digunakan untuk mengukur intensitas atau kekuatan cahaya suatu larutan. Yang kedua, spektrometer, digunakan untuk melihat spektrum cahaya dari sebuah zat. Sedangkan alat ukur kecepatan, yakni speedometer, digunakan untuk mengukur laju kecepatan kendaraan. Ada alat ukur sifat listrik. Yang pertama, elektrometer, digunakan untuk mengukur muatan listrik. Yang kedua, amperemeter, digunakan untuk mengukur nilai arus listrik. Yang ketiga, ada galvanometer, digunakan untuk mengetahui keberadaan arus listrik dalam suatu rangkaian listrik.
Yang keempat ada ohmmeter, digunakan untuk mengukur hambatan. Yang kelima ada voltmeter, digunakan untuk mengukur tegangan. Yang keenam ada osiloskop, digunakan untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik. Yang ketujuh ada wattmeter, digunakan untuk mengukur daya. Sekarang kita masuk ke materi kalibrasi. Apa sih kalibrasi itu? Menurut panduan ISO H17025-2005 dan Vocabulary of International Metrology atau VIM adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukur atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Adapun tujuan kalibrasi, yang pertama, mencapai ketelusuran pengukuran. Yang kedua, menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran nilai konvensional penunjukan suatu instrumen ukur. Yang ketiga, menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Prinsip kalibrasi. Yang pertama, menjaga kondisi instrumen ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Yang kedua, untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium dan produksi yang dimiliki. Yang ketiga, bisa mengetahui perbedaan atau penyimpangan antara harga benar dengan harga yang ditunjukkan oleh alat ukur. Bagaimana sih prosedur kalibrasi? Yang pertama, identifikasi alat yang dikalibrasi. Yang kedua, membuat jadwal kalibrasi, baik itu internal maupun eksternal. Yang ketiga, menyiapkan alat atau bahan. Yang keempat, melakukan kalibrasi. Yang kelima, membuat laporan kalibrasi. Yang keenam, evaluasi hasil kalibrasi. Yang ketujuh, sesuai standar. Kapan sih waktu pelaksanaan kalibrasi itu? Pertama, ada saat perangkat masih baru. Kedua, dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang ketiga, setelah mencapai standar waktu penggunaan. Yang keempat, saat terjadi benturan atau tumbukan pada alat tersebut. Yang kelima, ketika hasil pengukuran dipertanyakan keakuratannya. Hasil dari proses kalibrasi. Yang pertama itu nilai objek ukur. Yang kedua, nilai dari penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, nilai ketidakpastian pengukuran. Yang keempat, sifat meteorologi lain saat pengetesan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.